lihat ya, pada saat kita lagi ke mall gitu ya, pada saat kita lagi pergi jalan-jalan gitu. Kita melihat satu keluarga itu utuh, duduk di meja makan di sebuah restoran itu rame-rame gitu. Tetapi biasanya mereka mungkin sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Betul ya. Ada yang handphonean, ada yang lagi teleponan, ada yang lagi WhatsAppan, ada yang lagi kirim-kirim foto gitu. Ada yang lagi lihat Instagram. Walaupun mereka duduk bareng di dalam sebuah restoran, tetapi mereka nggak ngomong, nggak ngobrol. Nah, kadang-kadang masalah seperti ini itulah yang membuat momen-momen kebersamaan kita itu kemudian menjadi seakan-akan tidak lagi menyenangkan. Mungkin kita bisa pergi ke luar negeri. Mungkin kita bisa pergi ke Bali gitu ya. Satu keluarga kita ke Bali gitu ya. Nah, tetapi kalau kita cuman di Balinya itu cuman asik sendiri-sendiri doang, maka sebenarnya momen menyenangkan kita itu pun sia-sia gitu loh, ibu-ibu semua. Nah, itulah makanya kenapa di liputan 6 ini dikatakan bahwa komunikasi itu menjadi tantangan terbesar. Banyak sekali orang tua yang sangat tabu atau sangat sulit sekali untuk bisa ngobrol atau ngomong dengan santai kepada anak-anaknya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan nih, ibu-ibu semua ya, mudah-mudahan nanti ada yang gabung bapak-bapaknya juga gitu ya. Masalah komunikasi itu rupanya itu menjadi sebuah hal yang bukan saja mengganggu kita gitu ya untuk kita bisa ngobrol sama anak-anak kita, tetapi komunikasi yang buruk antara kita sebagai orang tua dengan anak dari sebuah survei, dari sebuah riset dikatakan dapat mengakibatkan kenakalan pada anak-anak kita. Nah, jadi di sekolah minggu nih ya, guru-guru sekolah minggu, mungkin pengurus-pengurus sekolah minggu, atau mungkin orang tua di sekolah minggu gitu ya. Kadang-kadang kita suka mendapati anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip kok susah banget diomongin, kok susah banget dibilangin gitu ya. Dan ada kecenderungan nakal banget gitu ya di kelas, mungkin ngeganggu temennya dan sebagainya. Nah, bisa jadi ini karena memang masalah komunikasi anak tersebut dengan orang tuanya mungkin juga buruk gitu. Makanya kenapa kita suka bilangnya, ini anak kok susah banget ya dibilangin. Ya memang susah dibilangin. Kenapa? Karena si anak tidak pernah belajar bagaimana cara untuk mendengar dan juga berkomunikasi. Kan gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai apa sih komunikasi itu, kita mesti tahu dulu definisinya, gitu ya. Komunikasi itu apa sih, Pak Andi? Komunikasi itu kan cuma ngomong-ngomong doang kan ya. Saya ngomong, kamu dengar, kamu kamu ngomong, saya dengar, gitu ya. Komunikasi gitu nggak sih? Rupanya enggak, Bapak Ibu. Komunikasi itu rupanya adalah sebuah proses yang sifatnya itu adalah interaksi. Interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah timbal balik gitu. Enggak cuman satu arah kita mau menyampaikan apa yang kita mau kepada orang lain. Tetapi komunikasi harusnya kita ngomong sesuatu, tetapi orang yang kita omongin itu juga punya hak untuk ngomong sesuatu sama kita. Jadi sifatnya interaksi timbal balik. Lalu komunikasi itu harus ada pesannya. Sama kayak kita lagi WhatsAppan. WhatsApp tanpa pesan maka menjadi pesan yang kosong, gitu kan? Nah, jadi komunikasi pun harus ada pesannya. Nah, tetapi pesannya ini yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang pesannya ini itu justru bisa melukai orang lain atau bahkan bisa membuat orang lain menjadi marah ataupun kemudian sebel sama kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak ya mengenai pesan ini. Nah, elemen ketiga dari sebuah komunikasi adalah perlu ada yang namanya kombinasi dari suara dan juga gerak tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ketemu orang yang dia ngomong, tapi mukanya itu tuh flat banget, mukanya itu tuh datar banget gitu. Nggak asik kan ya, ngomong tetapi nggak ada ekspresinya gitu. Sama aja kayak suami-suami kita misalkan, suami-suami kita misalkan ngomong nih sama ibu-ibu semua gitu ya, tapi ngomongnya itu
nggak ada ekspresinya gitu, nggak ada senyumnya, nggak lihat mata, nggak ada gerakan tubuhnya gitu. Ibu-ibu mungkin satu dua kali oke-oke aja, tapi kalau setiap hari bertahun-tahun seperti itu, bete juga ya, gitu. Nah, jadi komunikasi itu adalah sebuah interaksi timbal balik, di mana kita menyampaikan sebuah pesan, dan di dalam pesan tersebut pun harus melibatkan verbal atau suara dan juga gerakan tubuh, gitu ya. Nah, kenapa sih komunikasi ini menjadi sebuah hal yang penting nih di saat ini, gitu ya? Bahkan sebenarnya masalah komunikasi ini pun sebenarnya sejak selesai dari Perang Dunia Kedua di tahun 1945 itu juga sudah menjadi masalah loh. Jadi masalah komunikasi nggak cuma orang tua ke anak. Masalah komunikasi itu bisa terjadi antara suami istri, ke mertua, ke menantu, ke sesama rekan pelayanan, ke sesama teman kita, ke sesama teman kantor, itu bisa aja terjadi. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Nah, tetapi kenapa hal ini menjadi lebih penting lagi nih di saat ini? Bapak Ibu sekalian, saat ini pola kita sudah berangsur-angsur kembali normal. Nah, mungkin sebelumnya, waktu kita pandemi 2,5 tahun ya, itu semua dari kita itu bekerja atau mungkin banyak beraktivitas itu dari rumah. Anak-anak kita pun belajar dari rumah. Tetapi sekarang anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah. Kemudian orang-orang tua. Orang-orang tua mereka juga sebelumnya itu banyak bekerja dari rumah. Begitu ya. Tetapi sekarang orang-orang tua sudah mulai banyak untuk pergi ke kantor dan bekerja dari kantor lagi. Nah, jadi polanya itu sudah mulai kembali um, normal gitu ya. Yang dimana yang tadinya kita itu dari rumah, kemudian kita harus kembali onsite. Nah, kondisi di mana kita mulai kembali onsite, sebenarnya ini mengganggu kenyamanannya kita loh. Manusia itu tuh punya yang namanya zona nyaman. Pada saat kita sudah terbiasa di rumah, sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya itu online, pada saat kita diminta untuk datang ke tempatnya lagi secara onsite, itu biasanya kita suka males kan. Nah, ini adalah pola yang berubah. Nah, pola yang berubah ini tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kepribadiannya kita. Nah, emosi dan kepribadian yang berubah ini itu juga akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Salah satunya adalah perilaku dan sikap dalam berkomunikasi. Nah, permisi tanya nih ibu-ibu ya, sama bapak-bapak nih, kalau ada yang udah hadir gitu ya, guru-guru sekolah minggu juga. Nah, pada saat kita lagi pandemi, kan kita semua kan bekerja dengan menggunakan gadget ya. Kita bekerja dengan menggunakan laptop kita. Kita lebih sering berinteraksi dengan tulisan. Dan kita jarang sekali berinteraksi dengan orang karena memakai masker. Ya kan? Kan memakai masker, kita keluar ketemu orang pakai masker. Ekspresi muka orang itu tuh nggak kelihatan loh kalau kita pakai masker. Cuman kelihatan matanya doang gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang biasanya orang itu bisa belajar sesuatu pada saat dia ngomong sama orang, tetapi karena tertutup masker, akhirnya komunikasi itu menjadi begitu sulitnya. Kita susah untuk ngomong karena kita juga ngap gitu ya dengan masker kita, tetapi kita juga nggak bisa mendengarkan dan bahkan mendapatkan ekspresi dari orang lain yang berbicara. Oleh karena itu kita menjadi begitu dingin gitu ya. Kita lebih suka menyampaikan informasi yang sifatnya satu arah. Pokoknya saya cuma mau ini, kamu harus lakukan. Nah, akhirnya pola-pola seperti ini membuat kita jadi banyak kali bertengkar, banyak kali berantem, gitu ya. Salah paham terjadi, apalagi pada anak-anak kita, gitu ya. Karena kita setiap hari ketemu sama anak-anak kita kan, gitu. Dan kita paling kenal anak-anak kita gitu. Sehingga kita sebenarnya menjadi semakin kenal ya semakin bisa punya potensi untuk berantem gitu ya. Nah, yang ketiga nih, Bapak Ibu sekalian ya, rupanya penggunaan gadget dan screen time yang sedemikian lamanya pada anak-anak kita karena mereka
mungkin waktu kemarin pandemi itu banyak sekali berkaitan dengan layar. Kemudian mereka juga sangat sering berkaitan dengan laptop, berkaitan dengan tablet, berkaitan dengan handphone mereka gitu ya. Termasuk kita sendiri loh. Termasuk saya juga gitu sebagai pembicara pada hari ini. Setiap dari kita itu sudah terpapar yang namanya gadget itu sudah sedemikian dahsyatnya. Nah, yang menjadi permasalahan bukan soal gadgetnya, bukan soal handphonenya, tetapi Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan. Rupanya Timothy Turner salah satu orang yang mencoba untuk membuat sebuah riset begitu ya, mengatakan bahwa handphone kita, laptop kita, televisi kita, gadget kita itu rupanya di zaman-zaman ini ya, itu membuat kita itu rupanya tidak lagi bisa memproses secara rasional kata-kata dari orang-orang yang berbicara kepada kita. Nah, contoh nyatanya aja nih, contoh nyatanya aja. Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar kita pada pagi hari ini, belum tentu dari setiap kita itu tuh bisa nangkep apa yang saya ngomong ini itu dengan sangat konsentrasi. Betul ya? Gitu. Karena apa? Karena kita itu sudah terbiasa dengan gadget kita. Pada saat kita bosan, kita akan skip. Pada saat kita bosan, kita akan scroll. Pada saat kita bosan, kita akan ganti channel kita. Nah, kebiasaan ini bukan saja terjadi pada kita orang dewasa, tetapi pada anak-anak itu menjadi lebih dahsyat. Makanya kenapa anak-anak itu tuh susah dibilangin, karena mereka tidak lagi mau mendengarkan. Gitu. Pada saat mereka mendengarkan orang tuanya ngomong, itu otaknya dia itu udah loncat kemana-mana gitu loh. Nah, jadi ini sama seperti dia dengerin kata-kata kita, tetapi belum juga tuntas, belum juga paham, tetapi dia udah langsung kayak jalan tol, langsung ambil kesimpulan gitu. Nah, makanya kita sebagai orang tua tuh sama anak suka ciong tuh, suka berantem gitu ya. Anak kita belum selesai ngomong, tetapi kita udah langsung bypass pikiran kita gitu. Nah, inilah proses yang terjadi oleh karena kita sering sekali bermain dengan handphone kita, bermain dengan gadget kita. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan gadget itu untuk komunikasi yang sifatnya nggak terlalu intensif sih sebenarnya nggak masalah. Tetapi kadang-kadang kan kita kan gunakan gadget kita itu kan banyak hal kan. Kita bisa lihat Instagram, kita bisa lihat TikTok, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat Facebook. Nah, pada saat kita sering sekali melihat video-video tersebut, itulah yang membuat kita tuh menjadi cepat sekali untuk tidak memproses kata-kata dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memahami hal ini. Nah, masalah berkomunikasi. Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan beberapa masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam komunikasi kita, gitu ya. Bisa terjadi kita dengan suami, suami dengan istri, atau mungkin juga orang tua dengan anak. Gitu ya. Masalah yang paling sering terjadi adalah pada saat kita berkomunikasi, kita itu tuh fokus hanya pada kepentingan kita sendiri. Sadar atau tidak. Gitu. Seperti contohnya saya gitu ya. Saya mungkin berkomunikasi dengan Ruth gitu ya, Ibu Ruth. Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang pada saat saya berkomunikasi dengan Ibu Ruth, saya hanya membawa agenda saya saja. Saya hanya membawa apa yang saya mau aja. Saya hanya membawa kepentingannya saya aja. Gitu. Saya nggak peduli apakah Ibu Ruth itu dalam kondisi yang lagi oke, yang lagi seneng, yang lagi siap untuk mendengarkan, saya nggak peduli. Nah, itulah masalah komunikasi yang sering sekali terjadi saat ini. Makanya kenapa suka berantem tuh orang tuh, suka ciong gitu ya. Udah tahu orang lagi sibuk-sibuknya mau latihan di gereja. Lagi sibuk-sibuknya dia untuk nyetem-nyetem piano gitu ya. Keyboard gitu misalkan. Kemudian kita dengan enaknya aja gitu ya. Kita datang, kita ngomongin gitu ya ke dia ya. Nanti jangan lupa ya, setelah selesai ibadah kamu begini 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 gitu.
Yang terjadi adalah dia kan akan nggak dengerin, atau mungkin dia akan kesel kan sama kita kan, gitu. Karena kita ngomong itu kita nggak peduli sama perasaannya dia, tapi kita hanya peduli pada pesan yang kita mau sampaikan, gitu ya. Demikian juga terjadi pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kita nggak peduli sama perasaan anak. Anak kita lagi stres ya, kayak lagi digambar tuh, lagi stres gitu ya, ulangannya banyak gitu ya, nilainya jelek, tapi kemudian kita malah ngomonginnya, kamu sih nggak belajar, makanya belajar gitu. Kan nggak nyambung ya. Padahal kita kan harusnya bisa memahami pada saat si anak dapat nilai jelek pun ya dia mungkin ada perasaan malu, ada perasaan juga ingin diperhatiin gitu kan. Kemudian yang kedua, masalah komunikasi. Salah tangkap gitu. Nah, ini banyak banget terjadi ya pada suami istri atau mungkin pada ayah sama anak ya, ibu sama anak nih sering nih gitu ya. Orang ngomong apa, salah paham, salah tangkep, akhirnya ciong, akhirnya berantem gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cepat menyimpulkan. Nah, ini nih yang menjadi masalah paling-paling dahsyat. Kayak tadi saya bilang, karena kita udah sering gadgetan, udah sering nonton televisi lah, YouTube lah, TikTok lah, segala macem gitu ya, yang sifatnya sangat-sangat cepat gitu ya, sangat-sangat instan gitu ya. Maka pada saat kita dengerin seseorang, itu pikiran kita tuh langsung kayak jalan tol, langsung bypass gitu. Langsung kita berpikir, jangan-jangan dia mau begitu, jangan-jangan dia mau begini gitu. Contoh nyata nih, contoh nyata ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orang baru curhat, aduh saya nih di rumah belum beli beras. Saya susah banget untuk ke pasar beli beras. Dia cuma cerita kayak gitu. Kadang-kadang kita nih nangkepnya adalah, oh mau pinjem duit ya? Gitu. Padahal dia cuma pengen curhat. Cuma pengen bilang, saya tuh belum beli beras. Saya tuh susah beli beras. Gitu. Tapi pas kita dengerin, kita udah seuzon aja gitu ya. Waduh, jangan-jangan dia ngomong kayak gini mau pinjem duit nih sama gua nih. Waduh, gua mesti lawan dulu nih ya. Gua mesti bilang dulu ke dia, wah gua nggak punya duit gitu. Akhirnya kan salah paham kan. Orang dia cuma pengen cerita kalau dia belum beli beras, tapi kita jawabnya, gua nggak punya duit gitu. Nggak nyambung gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nggak sabar. Nah ini yang sering terjadi gitu. Orang belum selesai ngomong, kita udah nyamber duluan gitu ya. Orang belum selesai baca pesannya kita di WhatsApp, udah keburu, kita udah asumsi duluan gitu. Dan kita terlalu fokus pada hasil akhir. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita sama anak-anak kita itu suka kayak gini gitu ya. Kita tuh nggak sabar ngomong sama anak kita. Padahal anak-anak kita itu mereka masih kecil, mereka belum memproses kata-kata sehebat kita loh. Gitu. Ya wong kita harus lebih sabar lah sama mereka. Mungkin kita perlu ulang. Kita perlu ngomong berulang-ulang gitu. Nah, tapi kadang-kadang pada saat kita ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita udah marah kan. Nah, padahal mungkin dia belum tangkep gitu. Nah, kemudian kita juga fokus pada hasil akhir. Artinya apa nih Pak Andi? Artinya gini, kita fokus pada apa yang kita mau aja gitu ya. Nah, ambilin mama air gitu. Padahal anak kita lagi ngeberesin bukunya atau lagi bikin yang lain gitu. Kayak videonya Ibu Ruth sama kemarin tuh ya, yang sempat diputar juga pasti ya sebagai prolog dari webinar ini gitu ya. Orang anaknya lagi bikin yang lain, mamanya suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu gitu. Akhirnya kan jadi pusing kan anaknya gitu. Nah, pada saat nggak diturutin, mamanya bilang apa? Anak durhaka kamu. Gitu. Kasihan banget kan ya. Anak kita belum paham apa yang mamanya mau, lagi mikirin gitu ya. Tapi mamanya udah bilang, kamu durhaka banget kamu ya, nggak ikutin apa kata-kata mama. Gitu katanya. Ya. Nah, kemudian setelah itu orang tua juga kadang-kadang suka merasa memiliki otoritas, suka merasa berkuasa. Nah, ya. Ini nih bukan cuma orang tua zaman sekarang ya, tapi kadang-kadang orang tua zaman dulu juga sama gitu ya. Selalu merasa apa yang dikatakannya itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal kebenaran itu hanya milik Tuhan ya, milik Kristus. Gitu. Tapi
Orang tua tuh kadang-kadang suka mengambil kemuliaan Allah tuh ya. Jadi pada saat dia ngomong sesuatu, dia akan bilang bahwa itu yang paling benar. Mama sama papa tuh udah punya pengalaman. Pengalaman mama papa tuh udah jutaan tahun gitu ceritanya ya. Nah, kadang-kadang kita tuh merasa apa yang kita omongin tuh udah paling bener gitu. Padahal sebenarnya belum tentu benar gitu ya. Kemudian setelah itu, kadang-kadang masalah dalam berkomunikasi itu adalah kita kurang data dan kurang fakta. Kita cepat menyimpulkan dari apa kata orang. Nah, ini nih yang paling gawat nih, apa kata orang, gitu ya. Sebelum saya ketemu sama Ibu Ruth misalkan, tapi saya udah denger nih dari orang lain gitu. Saya dengar dari Ibu Kintan misalkan. Pak Andi, Ibu Ruth itu ya orangnya begini, 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 begini gitu. Pada saat saya dengar kayak gitu, saya belum cari tahu kebenarannya, saya udah sebel duluan sama Ibu Ruth misalkan. Nah, pada saat saya udah sebel duluan, maka komunikasi pun akan berjalan tidak baik. Gitu. Ini paling sering terjadi contohnya adalah di sekolah. Kita sebagai orang tua dengar dari guru kita. Gurunya anak kita itu ngomong, "Bu, anak ibu di kelas mukul anak orang." Waduh, kita sebagai orang tua satu langsung kaget, langsung malu kan? Nah, pada saat anak kita udah ketemu sama kita, yang terjadi adalah kita langsung marahin anak kita. Kasihan banget, Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya kita tuh perlu tahu dulu kenapa anak kita itu pukul temennya. Dan kadang-kadang istilah pukul pun itu beda-beda loh. Mungkin gurunya mengatakan anak ibu pukul, itu rupanya bukan pukul yang seperti kita bayangin. Mungkin pukulnya itu sesuatu yang cuma colek atau toel gitu. Nah, ketidakefektifan di dalam berkomunikasi pun itu bisa terjadi, akhirnya membuat kita mudah marah atau mudah mengambil sebuah keputusan. Gitu ya. Nah, cara-cara berkomunikasi yang efektif pada anak, tapi kadang-kadang malah jadi tidak efektif. Tuh ya, kayak di gambar ya. Aduh, pikirnya udah bener, tapi rupanya salah gitu ya dalam berkomunikasi. Saya tampilkan semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada 7 hal nih komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama adalah berbohong. Banyak sekali saya menemukan orang tua yang suka memberikan janji-janji palsu sama anaknya. Nak, kamu belajar yang baik ya, nanti kalau nilainya bagus, mama ajakin ke mall. Mama beliin PlayStation. Mama ajak kamu ke Bali, mama ajak kamu ke Sulawesi, mama ajak kamu ke Papua gitu ya. Mama ajak kamu ke Jepang gitu misalkan. Tapi pada saat si anaknya udah mencapai apa yang mamanya mau, mamanya bilang, "Aduh, Nak, sorry ya, papa sibuk, mama sibuk." gitu. Nggak jadi, berbohong gitu ya. Kemudian yang berikutnya komunikasi yang kita pikir efektif tapi malah nggak efektif adalah kita mengancam anak-anak kita. Contohnya, awas ya, kalau misalkan kamu sampai nggak ke sekolah ya, nanti mama marah. Gitu. Awas ya, kalau kamu pukul teman kamu. Awas ya, kalau kamu nakal. Semuanya ada kata-kata awas, 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 awas gitu. Akhirnya anak kita tumbuh sebagai anak yang was-was. Karena awas, 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 awas. Gitu kan? Kemudian setelah itu, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu suka memberikan perintah doang. Yang sifatnya satu arah. Ambilin mama air, ambilin papa handuk, ambilin mama teh, ambilin mama buku, pergi ke warung, beli beras, beli minyak, belajar, mandi. Semuanya begitu kan komunikasinya kan? Gitu. Terus udah itu kata-katanya pakai harus lagi. Kamu harus dapat nilai bagus. Kamu harus pinter gitu. Makanya kamu nggak dengerin mama sih gitu. Kamu tuh selalu deh bikin mama pusing gitu kata-katanya. Itu nggak efektif ya Bapak Ibu sekalian. Karena hanya membuat anak kita makin sebel sama kita gitu. Kemudian kita sebagai orang tua juga kadang-kadang tidak to the point, gengsi. Kita mau bilang sayang sama anak kita, tetapi kita nggak mau ngomong. Jadi kita hanya belagak-belagak aja gitu. Malah ujung-ujungnya malah ngomongin sesuatu yang membuat anak itu nggak tangkep kalau kita sayang sama dia, malah tangkepnya itu adalah kita kayak lagi
nyindir sama dia. Ya, nah ini kita perlu hati-hati ya. Jadi pada saat orang tua mau ngomong sesuatu, ngomonglah to the point sama anaknya. Nah, mama sayang sama kamu. Nah, mama mau kamu tidur lebih pagi atau tidur lebih awal. Gitu. Kadang-kadang kita suka gengsi kan, terus kita ngomongnya itu kemana-mana gitu. Kita mau bilang kalau kita sayang sama anak kita, tapi kita ngomongnya gini, mama tuh udah beliin kamu baju, mama udah beliin kamu komputer, mama udah beliin kamu laptop, kamu nggak ada thank you-nya ya sama mama ya. Gitu. Kan itu kan nggak nyambung kan. Padahal dia tinggal bilang aja bahwa mama sayang sama kamu, udah selesai. Gitu kan. Nah, orang tua juga kadang-kadang suka mengeraskan suara. Gitu ya. Semakin nggak didengerin sama anak, orang tua mengeraskan suara. Wah, ini ya menjadi masalah lagi gitu ya. Dan basa-basi. Nah, ini juga menjadi komunikasi yang tidak efektif ya. Ngomong sama anak tapi basa-basi gitu. Kamu udah makan belum? Padahal barusan makan. Barusan kan makan sama mama gitu ya. Tapi kita tanya, udah makan belum? Udah kenyang belum? Gitu. Ya kan anaknya udah saya makan, udah kenyang lah gitu kan. Nggak usah ditanya lagi, udah kenyang belum gitu kan. Terus anaknya baru selesai handukan. Anaknya baru selesai handukan, baru pakai baju. Udah rapi, udah bersih, udah wangi. Mamanya tanya, udah mandi belum? Gitu. Ya kan? Basa-basi banget gitu. Nah, dampak negatif dari sebuah komunikasi itu ada dua ya. Yang pertama adalah orang bisa berantem. Pada saat kita salah paham, kita bisa fight, kita bisa marah, kita bisa memaki gitu. Bahkan dampak dari memarahi, memaki ini adalah membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain malah trauma, luka hati. Nah, tapi bisa juga dampak negatif dari komunikasi itu membuat seseorang itu menjadi flight, menjadi pasif. Contohnya, orang tersebut malah jadi diem, melarikan diri, nggak mau ngomong sama kita. Relasi menjadi dingin. Bahkan kita hilang kedekatan sama orang itu. Ini juga bisa terjadi pada suami istri loh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngomong, misalkan istri nih ngomong sama suaminya, kemudian suaminya itu kalau dia responin, akhirnya jadinya fight, jadi berantem, jadi berdebat. Tapi kadang-kadang ada juga suami yang males gitu ya untuk berdebat. Akhirnya dia memilih untuk flight. Dia memilih untuk diem aja. Dia memilih untuk kemudian keluar dari rumah, terus dia pergi dah tuh kemana gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari flight. Nah, komunikasi yang akhirnya sampai kepada flight ini, itu sangat bahaya loh. Kenapa? Karena masalahnya nggak diselesaikan, tetapi terus menumpuk, dan bahkan ini menjadi pintu gerbang dari sebuah ajang perselingkuhan kalau di dalam komunikasi suami istri. Kalau dalam komunikasinya orang tua dengan anak, pada saat anak kita itu nggak punya kedekatan sama kita, bisa jadi anak kita itu malah akan dekat dengan game, akan dekat dengan narkoba, akan dekat dengan yang namanya pornografi. Nah, ini makanya pintu gerbangnya itu banyak sekali gitu kalau kita sampai nggak punya komunikasi yang efektif ya. Nah, Dr. Melanie Greenberg ya, Dr. Melanie Greenberg seorang psikolog itu mengatakan bahwa ketika orang tua itu banyak memberikan dikte, banyak sekali menceramahi, banyak melarang dan tidak mau mendengarkan anak, nah justru anak itu akan semakin tertutup dan tidak mau berbagi cerita sama kita. Gitu ya. Nah, hati-hati, kata-kata kita, words, itu rupanya hanya 7% loh ditangkap sama orang yang dengerin kita. Tetapi tonality itu adalah intonasi suara. Ya, intonasi suara itu rupanya ditangkap sama seseorang itu 38%. Nah, tapi yang paling besar itu adalah gerakan tubuh kita atau body language kita, 55%. Jadi, kesimpulannya gini, pada saat Bapak Ibu lagi ngobrol atau ngomong sama seseorang, itu rupanya pesannya kita itu tuh hanya 7% aja tuh ditangkapnya. Yang ditangkap sama anak dan juga orang lain pada saat kita ngomong, itu adalah intonasi suara kita dan ekspresi muka kita. Walaupun pesannya kita itu sangat bagus, tetapi kalau ekspresi muka kita itu nyebelin, akhirnya pesannya juga akan menyebalkan. Gitu ya, Bapak Ibu tolong pahami ini.
Nah, this is the tips. This is the helpful tips ya untuk semua dari kita gitu ya. Ada 5. Nggak usah banyak-banyak ya lah. 5 aja gitu ya. Yang pertama adalah dengerin dengan hati-hati, denger dengan seksama. Anak kita mau ngomong apa, dengerin dulu gitu. Orang lain mau ngomong apa, dengerin dulu. Jangan udah bypass pikirannya. Kemudian pahami konteks orang tersebut. Lagi capek nggak? Baru pulang nggak? Lagi lapar nggak? Lagi sakit nggak? Gitu. Jangan orang lagi capek, baru pulang kerja, kita ngomong, kita curhat, kita curcol. Sesuatu yang membuat orang tersebut malah semakin lelah gitu ya sama kita. Gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita lagi mau marah, kita mendingan diem. Karena kadang-kadang pada saat kita lagi marah, itu kata-kata yang keluar tuh biasanya sumpah serapah tuh. Dan itu nggak bagus, melukai hati anak-anak kita. Jadi pada saat kita lagi marah, situasinya lagi on the heat, mendingan kita diem. Gitu ya. Tapi bukan berarti flight. Kalau tadi kan flight itu kan kita pergi kan. Maksud di sini adalah kita pergi dulu, kita diem dulu, nanti ada momennya kita udah tenang, kita datang ke anak kita beresin, kita ngomong dengan baik. Gitu ya. Kemudian hindari kata-kata sindiran. Nah, Bapak Ibu sekalian ini penting banget ya. Jangan kita sebagai orang tua itu suka menyindir anak gitu. Contoh menyindir anak tuh gini. Aduh, mama tuh ya seneng banget loh ngelihat anak tetangga pinter, ganteng, cantik gitu. Loh, nanti anak kita jadi cemburu kan ya. Loh, kenapa malah ngeliatin anak tetangga gitu. Nah, kan kata-kata sindiran kan ya. Pengennya sih anak kita itu ganteng, pinter, cantik, tapi malah kita ngomongin mama tuh seneng banget loh ngeliatin artis Korea yang ganteng, pinter, cantik gitu kan nggak ada konteksnya ya. Mendingan dia ngomong aja, mama ingin kamu belajar dengan lebih baik. Udah cukup gitu ya. Kata-katanya jangan dibikin aneh-aneh gitu. Nah, kemudian perhatikanlah bahasa tubuh atau gerakan tubuh kita. Balik lagi yang tadi. Karena 55% itu sangat based on the gestur kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya terinspirasi dari Ibu Debbie Melani Suseno. Di dalam webinarnya beliau, itu di channel Selalu Ada Harapan, di Hope Counseling Center UPH. Nah, saya sempat mendapatkan materi ini. Dan ini sangat baik sekali, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus membedakan bagaimana cara kita ngomong sama anak kita yang usianya 0 sampai 5, 6 sampai 12, 13 sampai 17 dan 18 tahun ke atas. Tolong perhatikan baik-baik. Nah, pada saat anak kita itu masih 0 sampai 5 tahun, cara kita untuk ngobrol atau berkomunikasi adalah dengan cara memberitahu. Gitu. Kata kuncinya adalah memberitahu dan memberi contoh. Kalaupun ada konsekuensi, konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang sifatnya kasih, lembut, dan kita perlu untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan secara ketat, secara ekstra, karena anak kita masih kecil. Gitu. Orang tua jangan menuntut anak yang masih usia 0 sampai 5 tahun itu udah mengerti yang namanya konsentrasi. Banyak orang tua suka bilang gini sama anaknya, "Nak, duduk yang baik. Konsentrasi dengerin guru." Anaknya juga bingung. Konsentrasi itu apa, mah? Gitu ya. Kasih contohnya. Mamanya duduk, dengerin pendeta ngomong konsentrasi. Kadang-kadang nih ya, sorry kata ya, kita di gereja, kita minta anak kita konsentrasi dengerin gurunya. Tetapi kita sebagai orang tuanya, lagi dengerin khotbah tidur, lagi dengerin khotbah malah WhatsApp-an, nonton Instagram, nonton TikTok. Anaknya ngeliat, kata mama harus konsen, tapi mama malah begitu. Kata papa katanya harus konsen, tapi papa malah baca koran, malah baca buku gitu ya. Baca e-book gitu pada saat lagi dengerin orang. Nah, ini salah satu tipsnya adalah kasih contoh. Gitu ya. Kemudian untuk anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Cara untuk kita bisa ngomong sama mereka gimana? Dengan cara kita mengajarkan mereka. Kita berikan contoh, tapi kita juga ajarin. Seperti contohnya nih gambar yang ada di samping ini. Nah, kadang-kadang kita suka bilang, "Nak, belajar. Nak, belajar." Gitu. Anak aja nggak tahu belajarnya itu gimana gitu ya.
Nah, ayo Bapak Ibu duduk bareng dia, ajarin begini loh, gitu ya. Belajar tuh begini caranya, gitu. Ya. Kemudian setelah itu kita juga perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada berpikir kritisnya mereka. Kemudian latih mereka untuk bertanggung jawab. Gitu ya. Ada konsekuensi dari setiap apa yang mereka omongin. Jadi anak-anak belajar untuk tidak berani ngomong sembarangan. Gitu ya. Apa yang mereka omongin itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawab. Gitu ya. Nah, terus untuk anak-anak yang usia 13 sampai 17 tahun, gimana nih orang tuanya untuk bisa ngomong sama anak? Kita perlu untuk melibatkan anak. Gitu ya. Jadi jangan kita cuma satu arah aja. Nah, mama mau kamu jadi dokter. Nah, mama mau kamu jadi insinyur misalkan. Ya jangan begitu gitu. Kita ngobrol dulu. Nah, kamu tuh sukanya apa? Gitu. Kamu inginnya apa? Didiskusiin. Gitu ya. Itu akan membantu mereka untuk mempunyai jati diri dan juga karir yang lebih baik. Gitu ya. Terakhir, usia 18 tahun ke atas. Nah, kita harus bisa mendelegasikan. Waduh, Pak Andi, apa sih artinya mendelegasikan? Mendelegasikan itu artinya adalah memberikan kepercayaan. Mereka udah gede. Jangan kita terus memperlakukan anak kita yang sudah 18 tahun itu seperti anak kecil. Harus dengerin apa kata mama. Harus melakukan apa yang mama katakan. Harus melakukan apa yang papa katakan. Jangan. Tapi berikan mereka kesempatan untuk menjadi orang dewasa juga. Gitu ya. Dan kita mulai untuk kurangin kontrolnya kita. Jangan anak-anak kita udah pada gede, handphonenya tuh masih kita cekin gitu ya. Kita masih kepo gitu ya ke kamarnya, gerasak-gerusuk barang-barangnya gitu. Jangan Bapak Ibu ya. Itu menjadi konflik yang bisa menyebabkan berantem antara anak sama orang tua. Gitu ya. Kalau anak kita sudah 18 tahun ke atas ya. Nah, singkat kata, Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu pikirkan akan menjadi apa yang Bapak Ibu rasakan. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan akan menjadi apa yang Bapak Ibu lakukan atau omongkan. Jadi, apa yang Bapak Ibu omongin itu sebenarnya berasal dari apa yang Bapak Ibu rasain. Apa yang Bapak Ibu rasain itu berasal dari apa yang Bapak Ibu pikirin. Nah, jadi hati-hati sama pikiran kita. Kalau kita udah negatif thinking sama anak kita, pasti deh kata-kata kita juga nggak bagus semua. Tapi kalau kita udah positif sama anak kita, kata-kata kita juga biasanya akan lebih positif. Demikian juga dengan relasi kita di gereja ya, relasi kita dengan sesama rekan jemaat atau di suami istri gitu. Kalau kita udah positive thinking, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau kita udah negative thinking, udah kesel duluan, udah seuzon duluan sama seseorang, percaya atau tidak, omongan kita, nada suara kita, ekspresi muka kita itu jauh buruk sekali. Gitu ya. Nah, firman Tuhan pun berkata bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah untuk cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya nih Bapak Ibu adalah cepat untuk mendengar. Mendengar dengan seksama. Kasih kesempatan anak untuk bicara. Dan kita dengerinnya pun dengan hati. Dengan kasih. Bukan cuma dengerin, tapi sambil WhatsApp-an. Dengerin sambil masak. Dengerin sambil setrika. Gitu ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah kata kunci yang sangat bagus sekali ya di dalam Kolose 3:12. Gitu ya. Pada saat kita mau ngobrol atau ngomong sama anak kita harus kenakan yang namanya belas kasihan. Kita harus kenakan juga kemurahan. Kita harus kenakan juga kerendahan hati kita sebagai orang tua, kita mau mendengarkan mereka. Jangan merasa paling jago gitu.
Karena anak kita itu zaman sekarang mereka bisa belajar dari handphone mereka bisa belajar dari YouTube. Yang mungkin Bapak Ibu aja nggak pernah dengerin YouTube-nya, yang mungkin Bapak Ibu sendiri aja nggak pernah tahu ilmunya gitu. Tapi mereka udah denger, dan mereka cerita ke kita, tapi kita so jago, kita bilang itu salah. Nah, jangan ya. Kita perlu lemah lembut dan kita juga perlu untuk punya sabar yang lebih banyak, gitu ya. Kata kuncinya adalah sabar yang lebih banyak, gitu. Meskipun saya tahu ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu nggak sabar sama anak kita, karena anak kita itu suka mancing-mancing kita, gitu ya, supaya kita marah. Tapi Tuhan berkata, sabarlah, gitu ya, sabarlah dengan lebih banyak, gitu ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sharingkan di dalam webinar ini adalah sesuatu yang mungkin gampang untuk didengar, gampang untuk diomong, tapi tidak mudah untuk dipraktekin. Jujur, saya sendiri pun mungkin juga sulit mempraktekkan hal ini. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa sempurna, itulah kenapa Kristus datang ke dunia ini. Untuk menebus kita dan membuat kita itu menjadi layak di hadapan Bapa. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar. Kita belajar menjadi orang tua yang punya kasih sama anak-anak kita. Anak-anak juga belajar untuk mempunyai kasih dengan orang tuanya. Pengurus-pengurus, majelis-majelis, jemaat-jemaat di GKI Pondok Makmur, belajarlah untuk punya kasih sebelum mendengar atau berkata-kata. Itu indah banget, gitu ya. Saya yakin kalau setiap dari kita ya di GKI Pondok Makmur ini bisa mempraktekkan hal ini, wah, itu akan sangat menjadi berkat sekali ya untuk jemaat di sana pastinya. Nah, belas ya, sangat terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kata-kata kita itu bukan kata-kata yang sia-sia. Harusnya setiap kata-kata kita itu bukan menjadi kata-kata kutuk. Tetapi haruslah kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang. Ini yang perlu kita jaga. Hati-hati dengan lidah, gitu ya. Lidah adalah sesuatu yang kecil tapi bisa membakar sebuah kota, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya. Tetapi kalau misalkan malu bertanya, bisa juga untuk direct message ke Instagram saya. Bapak Ibu bisa silakan ambil handphone Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya handphone yang dekat di sekitar Bapak Ibu, boleh untuk buka Instagramnya. Kemudian silakan untuk search gitu ya, andi.sputra.psikolog. Yuk Bapak Ibu bisa diklik follow yuk gitu ya. Kenapa? Karena akan ada beberapa konten-konten bagus yang Bapak Ibu bisa dapatkan juga gitu ya dari situ. Atau Bapak Ibu bisa bertanya kalau Bapak Ibu mungkin nggak bertanya pada hari ini, tapi bisa bertanya di kedepannya. Jadi bisa Bapak Ibu follow Instagram saya ya di andi.sputra.psikolog. Itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator di GKI Pondok Makmur. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih Pak Andi untuk materinya pada siang hari ini. Menarik ya. Mama-mama, papa-papa, kakak-kakak sekolah minggu nih kadang-kadang bukan cuma orang tuanya aja nih yang mengalami greget gitu ya, gemes banget gitu kalau misalnya anak-anak nggak bisa dibilangin gitu. Tapi kadang-kadang kita juga sering ngerasa kayak gitu. Tapi ke temen gitu ya, teman kerja gitu. Nah, memang benar tuh yang tadi dicontohin tentang masker. Ya, beberapa kali kita salah komunikasi gara-gara masker. Kita tuh seketika bisa jadi budek tiba-tiba gitu. Karena kita sendiri nggak bisa memahami gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau
komunikasi juga kan suka ngelihat mimik wajah gitu, tapi ini tiba-tiba kita harus ditutup setengah gitu. Kadang-kadang kita dibilang, iya nih jadi budek gara-gara nggak bisa lihat mulutnya ngomong apa gitu. Nah ini menarik ya, bukan cuma untuk dari kita ke anak-anak, tapi juga kita dengan relasi sekitar kita juga masuk nih. Nah untuk itu saat ini kita mau buka untuk Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekolah minggu nih ada yang mau bertanya. Kita mau coba buka untuk satu pertanyaan dulu kali ya. Ada yang bisa bertanya, pertanyaannya bisa dikirim lewat chat di Zoom ini, atau ada yang kalau mau menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa raise hand di Zoom-nya, reaction-nya pakai raise hand. Ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini bingung karena sudah jelas semua atau masih malu-malu? Oh, silakan Ibunda dari Krisna dan Andra. Hai, Moms Jili, apa kabar? Baik. Aduh, kok gue sedih banget. Oh, iya. Pertama, Ya. dijawab oleh Pak Andi, Pak ya. Ya, selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Ya, saya mau bertanya nih. Jadi gini, gimana ya mulainya ya? Ini saking banyaknya saya dari tadi bingung nih. Yang pertama dulu deh yang dialami sama anak saya. Anak saya kebetulan dia baru kelas 2 SD, namanya Krisna. Jadi gini, dia itu kan ya seperti yang kakak-kakak sekolah minggu tahu lah, dan banyak juga yang di sini yang tahu Krisna itu kan orangnya pendiam ya. Anak sini orangnya pendiam, perasa, sensitif, gitu-gitulah. Jadi dia kalau ada yang menurut dia itu kurang baik, itu dia berani untuk menegur. Jadi kayak misalnya saya dari kecil ngajarinya tuh halnya yang lurus-lurus aja, tidak boleh memukul, tidak boleh membuli apa segala macam gitu kan. Nah begitu dari dia lahir sampai dengan dia umur, sebelum dia belum masuk sekolah ya, itu lancar, sopan santun lah ya, terkenal sopan santun segala macam. Masalah itu datang pada saat dia sudah mulai masuk ke sekolah. Nah, begitu dia kelas 1 ya, kelas 1 masih masih istilahnya anak-anaknya, teman-temannya juga masih baru gitu kan, jadi ya belum begitu. Nah, begitu dia naik ke kelas 2, ada banyak yang jadi pertanyaannya dia gitu. Kan dia bilang, mama kan selalu mengajarkan saya kalau ada yang memukul, kalau ada yang membuli, itu lebih baik saya diam, tidak usah ditemenin, tidak usah digubris gitu kan. Nah, terjadi di dia sih bukan karena dia dipukul atau apa, tapi kadang dia dia suka mengalami kayak dicengin gitulah, kalau bahasa kita tuh dicengin gitu kan, diceng-cengin gitu. Terus apa yang harus saya lakukan, kata dia. Dulu saya pasti akan bilang, udah diemin aja, Krisna jangan kayak gitu, jangan kalau Krisna balik cengin mereka, Krisna balik ngata-ngatain mereka, apa bedanya Krisna sama dia gitu kan. Cuma kan anak sebesar itu umur 7-8 tahun itu saya rasa dia belum masuk gitu kan, apa yang saya maksud gitu. Nah tapi kok setelah kesini-sini, entah dari kelas lain atau kelas mana gitu, ada yang kadang suka mainnya kasar, dorong, ada yang kadang suka pukul dan segala macam. Mungkin wali kelas juga kan mungkin tidak bisa meraih anak-anak itu semua ya. Mungkin kalau misalnya anak yang kena kekerasan atau dipukul atau dibully itu mengadu gitu ke guru. Kalau enggak kan kadang suka nangis gitu. Nah, begitu saya banyak dapat cerita Krisna, entah Krisna yang kena atau teman-teman yang kena, saya kan suka buka TikTok. Di TikTok itu ada salah satu ibu yang bilang gini, jadi dia punya pengalaman anak-anaknya itu dibully apa, ada salah satu kayak
yang parenting itu saya lupa, Halimah kayaknya, Bu Halimah ya, yang suka memberikan pengetahuan tentang parenting, kalau harus diberitahu anak untuk sabar apa, di stitch ceritanya sama si ibu ini. Dia bilang gini, mohon maaf ya Bu ya, kalau anak saya suruh sabar-sabar keburu bonyok anak saya, gitu dia bilang. Kalau memang anak saya kena bully, kena pukul, balas, gitu kan. Akhirnya kita harus ajarkan dia untuk dia bisa membela diri. Masalah dipanggil orang tuanya ke sekolah itu urusan mama, urusan belakangan. Yang penting dia harus bisa membela diri, balas, injek batang lehernya, sampai kayak gitu katanya. Karena ini zaman sekarang, lo harus bisa mempertahankan diri lo. Kalau lo nggak bisa mempertahankan diri lo sendiri, lo nggak bisa melawan, siapa yang mau iniin gitu. Karena yang kita tahu bullying di sekolah sekarang ini banyak banget gitu kan. Entah mau di sekolah negeri, mau di sekolah SD, swasta, di rumah pun seperti itu, teman-temannya, segala macam. Nah, itu yang kadang membuat saya bingung. Jadi, gimana saya harus mengajarkan anak saya? Apakah saya harus mengajarkan dia, kalau ada yang memukul apa untuk mempertahankan diri, balas, apakah saya harus bilang begitu? Atau, udahlah, jangan, mendingan kamu. Jadi, kayak ngajarin anak bahasanya tuh, kelemar-kelemar gitu, udahlah jangan, udah kalau kamu digituin kamu pergi aja apa. Jadi gimana? Saya kan bingung ya. Akhirnya saya bilang ya udah, untuk sekarang kalau membalas ya, kalau misalnya memang ada waktunya untuk balas ya balas aja, aku bilang gitu kan. Balas tapi dengan catatan, Krisna boleh membalas tapi dengan catatan bukan kamu yang mulai, aku bilang gitu. Kalau kamu yang mulai, kamu salah. Tapi kalau bukan kamu yang mulai dan kamu mempertahankan diri, gak apa-apa kamu balas. Misalnya kamu didorong duluan, ya kamu bangun, kamu dorong duluan dia, tapi jangan kamu yang mulai, aku bilang gitu. Tapi lebih baik ya kalau kayak gitu, kalau Krisna nggak mau balas, ya mendingan Krisna menghindar, pergi aja, aku bilang gitu. Nah di saat itu kita bingung, terus saya harus balas apa saya harus pergi? Nah lo kan, dia bilang, bentar ya dek, bentar ya kan, nanti mama hari Sabtu ada parenting, mama mau tanya, saya bilang gitu, oh mau tanya, kira-kira yang bagus nih kayak gimana, biar mama tuh bisa ada pencerahan gitu kan. Itu yang mau saya tanyakan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Karena kalau saya dulu diajarin sama mama saya, maklum lah ya, saudara Manado, ngana kalau dia apa-apa sama ngana teman balas, kalau perlu ngana lebih keras lagi balasnya gitu loh. Makanya ya ini juga ya jadinya kayak gini gitu kan, berani, walaupun sebenarnya itu nggak boleh ya. Kita tahu lah ya, orang tua zaman dulu anaknya nggak pulang, main sore-sore bawa sapu lidi, dikunciin, itu yang saya alami. Dan menurut saya ya, kalau zaman dulu ya, itu nggak ada yang namanya mental health segala macam, itu justru kita terdidik gitu kan ya. Nah kalau anak zaman sekarang kan kayaknya nggak bisa ya. Anak saya aja, Krisna, kalau saya melotot sedikit aja dia udah mengkerut gini. Kadang saya bingung ya, gimana ya caranya ya, cara mendidik. Kalau saya pakai kekerasan yang zaman saya alami dulu, kayaknya nggak bakal mungkin itu bisa terjadi gitu. Karena zaman sekarang ya jauh sama zaman kayak dulu waktu saya alami sama orang tua saya gitu kan. Jadi saya minta pencerahannya ya buat kepada Pak Andi, bagaimana nih kira-kira ini mama-mama ini menghadapi problematika bullying dan kekerasan yang ada di sekolah ataupun yang ada di di lingkungan anak. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab kah? Boleh? Atau bagaimana? Menunggu dulu. Bisa ya? Ya, boleh. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Jili ya, betul ya, Ibu Jili ya. Dengarkan cerita Ibu, apa yang menjadi pergumulan Ibu ini memang bukan saja terjadi pada Ibu, tetapi terjadi pada ibu-ibu lain gitu ya, dan juga pada orang tua lainnya. Dan itu menjadi satu fenomena yang saat ini memang membingungkan gitu. Nah, satu hal yang ingin saya katakan begini, saya mungkin akan tarik dari kesehatan mental dulu ya. Tadi kan Ibu sempat mengatakan, wah zaman sekarang nih kita nggak bisa lagi ya mendidik anak seperti zaman kita dulu gitu ya, yang dikerasin banget gitu ya. Saya pun sebenarnya dari produk yang sama Bu, karena sebenarnya saya pun lahir dengan usia mirip-mirip dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi waktu saya sekolah dulu, waktu saya dididik sama orang tua saya tuh penuh dengan keras gitu ya, maksudnya bukan keras artinya pukulan, tapi ya istilahnya ada timbal baliknya. Nah, berbicara mengenai kesehatan mental, bukan berarti kesehatan mental itu baru ada saat-saat ini, tidak Bu. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu sebenarnya juga sudah ada sejak dari zaman-zaman dulu banget gitu. Hanya saja karena memang tidak banyak penelitiannya,
atau belum banyak sekali riset-riset dan juga pakar-pakarnya, maka akhirnya kesehatan mental orang-orang dulu, termasuk saya pun, itu jadi tenggelam. Tapi dampak-dampaknya itu masih berasa saat ini. Gitu. Nah, salah satunya gini, satu hal yang ingin saya katakan begini, Bu, yang tadi Ibu bilang ya, kalau misalkan ada anak yang jahatin kamu, kamu silakan bales. Karena itu akan membuat kamu bonyok kalau misalkan kamu nggak bales gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, pada saat kita punya value seperti itu, atau kita punya pemikiran seperti itu sebenarnya turun dari perlakuan yang kita dapetin dari dulu. Jadi akhirnya kalau saya bilang ini seperti turun-temurun gitu. Kayak kungfu, Bu. Ibu mungkin pernah nonton film silat ya, zaman-zaman dulu gitu ya. Satu, gurunya dibunuh, muridnya bunuh lagi, gitu ya. Kemudian nanti setelah muridnya ini bunuh yang membunuh guru seperguruannya, kemudian semakin lama semakin besar dia bunuh lagi murid dari perguruan yang membunuh gurunya. Jadi akhirnya balas dendam terus seperti itu, nggak beres-beres, Bu. Gitu. Jadi menurut saya begini, bukan berarti soal boleh atau tidaknya anak kita itu membalas dendam atau membalas memukul dan sebagainya. Atau bukan juga anak kita kemudian menjadi klemer-klemer seperti Ibu bilang tadi. Akhirnya anak kita tuh nurut-nurut aja, dipukul orang biasa-biasa aja dan sebagainya. Enggak. Tetapi kita perlu mengajarkan anak itu untuk seimbang. Jadi bukan polar kanan, bukan polar kiri, tetapi seimbang. Nah, pertanyaannya gimana Pak Andi? Nah, itulah yang kita perlu lakukan, yang namanya komunikasi empatik dan asertif sama anak kita sejak kecil. Komunikasi yang empatik bagaimana Pak Andi? Contohnya gini, anak kita datang ke rumah, dia bilang, "Ma, saya dibully sama teman-teman saya. Saya dipukulin, saya dieceng-ecengin sama teman-teman saya." Kadang-kadang kita sebagai orang tua, respon kita yang paling pertama apa? Kesel kan? Kita langsung tunjukin ke anak kita kalau mama juga sebel sama teman kamu. Gitu. Akhirnya anak kita itu menangkap pesan bahwa dia itu dalam posisi yang selalu benar. Dampaknya apa? Pada saat anak selalu mendapatkan persepsi bahwa dia selalu benar, maka anak kita akan semakin susah diomongin, semakin gede semakin susah diomongin. Sama orang tuanya juga loh. Karena apa? Pada saat anak kita sudah remaja, pada saat anak kita sudah besar, mereka akan mengatakan gini, mama banyak ngomong. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kita tanemin sendiri gitu ke anak kita, gitu ya. Akhirnya anak kita menuai hal yang seperti itu gitu. Karena kita selalu mengatakan bahwa apapun yang anak kita rasain adalah sebagai sebuah kebenaran. Padahal kita perlu berempati dulu. Kita mungkin ngomong begini sama anak kita, "Nak, mama kalau jadi kamu, mama juga pasti berasa kesel karena dieceng-ecengin sama temen. Karena dibully atau diolok-olok sama teman kamu. Mama juga kesel kalau mama jadi kamu. Tapi kamu juga perlu lihat apa yang sudah kamu lakukan sampai teman kamu lakukan itu sama kamu. Beda nggak Bapak Ibu? Pada saat kita menanyakan, coba kamu lihat apa yang kamu lakukan, dia akan mikir, iya ya Ma, tadi di sekolah masalahnya saya ngeledekin teman saya, gitu. Dia duluan berarti sebenarnya. Ya, temennya marah. Atau temennya akhirnya jadi ngeledekin dia. Atau kadang-kadang ya Ibu ya, bukan anak kita yang mulai duluan, tetapi ada perilaku-perilaku anak kita yang membuat orang lain jadi suka ngebully anak kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena bullying saat ini. Gitu ya. Saya pernah membawakan sebuah topik mengenai bullying. Nah, bullying itu bisa saja terjadi bukan karena orang itu tiba-tiba kena bully, tapi orang bisa dibully karena ada sesuatu dari orang ini yang membuat orang lain tuh suka bully dia. Nah, jadi yang kita perlu ajarkan adalah si anak ini menyadari apa yang menjadi perilaku dia yang membuat orang lain tuh membuli dia atau suka eceng-ecengin dia, dan itu yang dia perlu ubah. Gitu. Karena pada saat dia semakin besar, pada saat dia di keluarga, pada saat dia di pekerjaan, pada saat dia di masyarakat nantinya, kita kan nggak bisa mengontrol orang lain untuk suka sama kita. Kita yang harus mengubah diri kita supaya menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi orang lain pun tidak bisa untuk membuli atau mengolok-olok kita. Kemudian Bu, setelah kita berempati seperti itu,
kita juga perlu untuk mengajarkan anak berkomunikasi secara asertif. Nah, asertif itu apa Pak Andi? Asertif itu gini, bukan soal dia pukul atau balas, tapi pada saat dia mendapatkan eceng-ecengan tersebut, pada saat dia dibully dan sebagainya, dia bisa punya sikap yang tegas. Dia bisa lihat temannya, dan dengan tegas dia katakan, misalkan nama temannya itu Ruth gitu ya, aku pinjam namanya Ruth terus nih ya, karena kenalnya Ruth gitu ya. Ruth, saya nggak mau ya kamu ngomong seperti itu sama saya. Tegas ngomongnya. Kadang-kadang anak kita itu suka jangan gitu gitu. Kan temennya jadi makin ya ampun, ya gue gangguin aja lu terus dah gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat orang lain tuh nggak bisa hargain kita. Jadi kita tuh perlu punya komunikasi yang asertif. Sama contohnya kayak Bapak Ibu di sini ya. Misalkan kita di gereja gitu ya. Kita sering disuruh apa-apa gitu ya. Disuruh untuk beresin ini, disuruh pelayanan ini, disuruh bikin itu. Kadang-kadang kita akhirnya ujung-ujungnya apa? Kesel pindah gereja. Gitu kan? Padahal harusnya kita tuh bisa ngomong sama orang itu gitu ya. Maaf ya, waktu saya mungkin hanya sekian, sekian, sekian. Sehingga saya tidak bisa untuk melakukan ini. Jadi kita punya ketegasannya, orang juga segan sama kita. Nah, gitu ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Ibu Jili, maksud saya begini, bukan kita kemudian pro kepada dia harus memukul, dia harus membalas dan sebagainya. Saya sendiri pun sebagai psikolog, saya kok kayaknya kurang seret kalau kita mengajarkan anak kita untuk membalas. Karena yang dari saya pahami ya Bu, mohon maaf ya Bu, yang dari saya pahami, kalau kita mengajarkan value tersebut kepada anak kita sejak kecil, kalau ada yang isengin kamu, kalau ada orang yang pukulin kamu, kamu nggak suka, kamu balas, maka nantinya pada saat dia sudah remaja, sudah dewasa, bisa jadi dia akan jahat sama kita sebagai orang tuanya loh. Gitu. Jadi pada saat orang tuanya ngomong sesuatu yang menyakiti dia, dia akan kasar sama orang tuanya. Bahkan dia bisa kasar sama istrinya. Bahkan dia bisa kasar sama teman-temannya gitu. Kenapa? Karena sudah nancep di pikiran dia bahwa tidak boleh ada yang ganggu kamu. Dan kalau ada yang ganggu kamu, orang yang ganggu kamu itu yang salah. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu hati-hati. Orang ganggu kita bisa jadi ada sesuatu dari kita loh. Nah, ini yang kita perlu ajarin ke anak kita. Supaya dia menjadi anak yang dewasanya itu menjadi dewasa yang matang. Jangan menjadi dewasa yang fokusnya ke diri dia sendiri gitu. Pokoknya kalau ada yang mengesalkan saya, ada yang menyebalkan saya harus lawan gitu. Padahal bisa jadi dia sendiri yang menjadi faktor penyebab. Nah, ini yang kita perlu lihat ya Bu Jili ya. Tapi bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang Ibu lakukan. Tapi akan lebih baik kalau Ibu mengajarkan anak Ibu untuk bukan membalas, bukan juga kelemer-kelemer, tetapi Ibu bisa merasakan apa yang dia alami, ajar dia kembali untuk memikirkan apa yang sudah dia lakukan, dan ajarkan dia untuk ngomong dengan tegas kepada temannya bahwa saya tidak mau diganggu sama kamu. Kalau temannya masih gangguin terus, ajarkan anak kita untuk cari pertolongan secara legal. Contohnya ke guru, ngomong sama guru. Kalau gurunya nggak mau denger juga, ngomong ke mamanya. Nah, ibu ngomong ke gurunya. Kalau gurunya masih ngeyel juga nggak mau dengerin, ibu ngomong kepala sekolahnya, gitu loh. Nah, jadi alurnya benar. Kalau anak kita tahu kita punya alur yang benar seperti ini, pada saat dia dewasa itu indah banget, Bu. Pada saat dia lagi berkendara, kemudian tiba-tiba ada yang selak dia, atau ada yang apa sih mungkin kalau di kendaraan atau mungkin di pekerjaan suka ada yang tidak menyenangkan buat dia ya, dia akan larinya kemana? Ke polisi, dia akan lapor gitu, dia akan benar-benar mengikuti hal-hal yang sifatnya legal gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba main belakang atau mungkin dia main sesuatu yang istilahnya apa tuh yang ilegal lah istilahnya seperti itu. Ya, nah mudah-mudahan ini membantu ya Ibu Jili ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan itu untuk anak kita dan termasuk juga anak-anak yang lainnya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi kita bisa gunakan
apa ya, ibaratnya menggunakan ya, bisa dibilang menggunakan hal-hal bullying seperti itu justru buat introspeksi Yes. di anaknya. Betul Yes. ya? Yes. Nah, supaya kita juga bisa lebih terbuka secara dua arah ya. Jadi kita tidak selalu melihat ke arah kita terus gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih. Sudah jelas Kak Jili? Apakah ada yang belum jelas? Ya, sudah. Terima kasih ya Pak Andi. Sama-sama Ibu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sementara ada yang lewat chat. Ya, Pak Andi, bagaimana menumbuhkan diri yang reflektif pada anak ini dari Mama Selo? Betul ya? Dari Mama Selo ya? Oke. Ya, terima kasih ya Ibu Marcelo ya untuk pertanyaannya. Ini juga sebenarnya cukup berkaitan dengan jawaban yang tadi nih dari Ibu Jili gitu ya. Bagaimana menumbuhkan diri yang reflektif pada anak. Bapak Ibu sekalian, untuk menumbuhkan sikap reflektif itu perlu dilatih. Bahkan kita yang sudah sedewasa ini bisa jadi kita nggak reflektif loh. Gitu. Pribadi yang tidak reflektif itu menyebalkan. Ya, ibu-ibu ya, sama bapak-bapak yang ada. Pribadi yang tidak reflektif itu menyebalkan. Kenapa? Karena mereka selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Tidak bisa melihat apa yang dia lakukan atau apa yang mungkin dia lakukan sehingga membuat orang lain berespon seperti itu ke dia. Nah, itu adalah kemampuan reflektif. Contohnya nih, ada orang ya yang istilahnya dia sengaja untuk tidak kasih makanan gitu ya, misalkan kayak di gereja gitu ya. Saya coba kasih contoh yang di gereja nih. Ada makanan gitu ya untuk konsumsi biasanya di gereja kan, tapi ada satu orang yang orang ini nggak mau kasih gitu. Jadi diumpetin gitu kan istilahnya. Nah, kadang-kadang kita perlu tahu apakah memang orang yang umpetin itu yang salah atau memang ada sesuatu dari pribadi orang yang diumpetin itu yang mungkin membuat orang lain itu sebel sama dia. Nah, itu adalah kemampuan reflektif. Nah, ini yang harus diajarkan oleh anak-anak kepada anak-anak itu sejak dini. Supaya pada saat dia sudah SD, SMP, SMA, berasa deh. Nah, ini kan Ibu Ruth kan sebagai guru ya, di salah satu tempat instansi pendidikan ya, pasti Ibu Ruth mengalami hal ini. Ada beberapa anak-anak itu yang selalu fokusnya adalah kepada saya harus dilayani. Segala masalah adalah masalah di luar saya. PR-nya banyak. Gurunya dikeluarin dong. Terus udah itu ya, ulangannya susah. Digampangin dong. Gitu kan. Saya nggak naik kelas. Gurunya yang salah. Gitu. Sekolahnya ditutup. Gitu. Loh, kok jadi beda ya? Gitu. Karena apa? Selalu tidak melihat apa yang dia lakukan. Tetapi melihat dari yang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan diri yang reflektif? Balik lagi, empatik, dan kemudian kita coba ajak anak kita berpikir apa yang sudah kamu lakukan. Sampai orang lain melakukan hal tersebut sama kamu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kembali lagi bereflektif bareng ya justru ya, bertanya bareng gitu, komunikasi. Mungkin ini berarti dari kecil kita sudah apa ya, mengajak anak-anak untuk berdiskusi bareng dengan cara-cara tersendiri ya. Nah, kadang-kadang di rumah malah suka mengabaikan gitu ya, apalagi orang tua sekarang gitu kan. Kenapa anak-anak sekarang bisa reflektifnya kurang tuh justru mereka di rumah tidak belajar untuk berempati mungkin ya, karena kan masih seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, megang handphone gitu, jadi komunikasinya berkurang gitu. Kadang-kadang juga di rumah di satu ruangan yang sama bisa tuh semuanya tuh pegang handphone tuh, deket aja SMS-an ya kan. Benar.
SMS-an, deket aja WA-an gitu ya. Nah, mungkin ini yang mau kita pelajari bareng-bareng ya, supaya kita bisa lebih peka sama keluarga kita sendiri dulu nih, supaya kita bisa peka juga ke lingkungan luar dari keluarga kita, gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak Andi. Bagaimana cara menghadapi anak 3 tahun yang tantrumnya suka mukul, ditinggal makin ngamuk, ditemenin makin mukul? Oke. Baik. Saya coba menjawab ya, Ibu. Ini bukan Ibu nih ya, ini Bapak ya, Bapak Aditya Saputra ya. Oke, terima kasih ya Bapak Aditya Saputra, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ada 2 hal yang saya mau coba fokus dari pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama adalah bisa jadi masalah anak ini adalah masalah emosi. Gitu ya. Nah, masalah emosi pada anak 3 tahun itu erat kaitannya dengan perkembangan bahasanya. Perkembangan bahasanya, apakah dia terlambat atau tidak. Kalau anak ini adalah anak produk dari gadget sejak kecil sekali, mungkin sejak usia 3 bulan atau 6 bulan udah dikasih gadget gitu ya, dan untuk menenangkan dia selalu dikasih gadget, dikasih pengalih-pengalih yang sifatnya itu membuat dia tenang. Nah, bisa jadi ini akan menjadi masalah untuk perkembangan bahasanya. Nah, anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu biasanya emosinya numpuk tuh. Nah, sehingga emosi yang numpuk membuat dia itu jadi tantrum. Kelihatannya tantrum. Kenapa? Karena dia nggak tahu menyampaikan rasa kesel, tidak tahu menyampaikan rasa sayang. Nah, ini ya. Bapak Ibu bisa kebayang nggak? Misalkan Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah nggak dengar cerita? Atau mungkin pernah dengar dari orang gitu ya. Dia sebenarnya ingin menyayangi anaknya. Tetapi rasa sayangnya itu dikeluarkan atau diekspresikan dengan cara memukul ataupun memarahi. Nah, ini ada loh fenomena begini. Jadi dia berpikir kalau dia pukul, itu artinya adalah dia memberikan rasa sayang atau memberikan rasa kasih. Nah, ketidakmampuan anak untuk dia bisa mengekspresikan bagaimana rasa marah yang tepat, bagaimana rasa sayang yang tepat, itu bisa berakibat seperti ini. Jadi pada saat ditemenin dia malah mukul. Karena sebenarnya dia senang. Saking senangnya jadi mukul gitu. Ya kan? Nah, atau dia pada saat ditinggalin, dia makin ngamuk. Kenapa? Karena dia merasa ditinggalin. Makin kesel. Nah, jadi antara kesel sama senang itu ngeblur tuh. Pokoknya dia jadinya ekspresinya agresif aja. Gitu ya. Nah, itu satu, Bapak Ibu. Jadi, kalau masalah ini adalah masalah dari komunikasi, maka Bapak Ibu yuk punya relasi yang bagus yuk. Pak Adit, yuk punya relasi yang bagus yuk dengan anak Bapak. Jangan dikasih kebanyakan main sendiri, tapi mainnya bareng Bapak. Gitu ya. Tektokan bareng Bapak. Ngobrol bareng Bapak. Bukan tiktokan ya. Tektokan tuh beda sama TikTok. TikTok itu tuh aplikasi ya. Tektokan tuh ngobrol gitu ya. Ngobrol main bareng Bapak. Interaktif gitu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau masalah ini bukan karena masalah gadget atau bukan masalah dari perkembangan bahasa, maka tolong bawa anak ini ke psikolog terdekat. Nanti akan didiagnosa secara lebih lanjut karena ini kelihatannya perlu terapi. Gitu ya. Bisa jadi ini masalah sensory processing disorder atau masalah ketidakmampuan reseptif dan juga ekspresif dari sensorinya. Ada beberapa kasus-kasus anak yang mereka itu tidak bisa merasakan rasa sakit. Jadi makanya mereka itu sangat-sangat ingin pukul orang karena stimulasi dari sensori taktilnya itu sangat minim. Gitu. Ya, nah ini perlu hati-hati juga. Nah, jadi Bapak Adit silakan bisa dilihat kalau A atau B, kalau misalkan memang butuh informasi lebih banyak ya silakan bisa konsul ke psikolog ya, karena dengan pertanyaan seperti ini nih sangat minim sekali informasi yang bisa saya dapatin. Jadi memang perlu lebih banyak bahkan asesmen lebih lanjut. Gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Adit. Oke. Jadi hal pertama yang dilakukan itu bisa dengan membangun
relasi yang baik dulu ya antara Ya. orang tua dan anaknya supaya lebih mengenal karakter anaknya begitu ya Pak? Ya. Iya. Untuk Mau pertanyaan nanya dong? Oh ya, iya, boleh. boleh silakan Mas Arif. Boleh, Selamat siang, silakan. Bandi. Selamat siang, Pak. Ya, mau nanya nih, kebetulan tadi habis ngambil rapot anak Ica. Itu pas komunikasi sama gurunya, saya langsung aja nggak apa-apa ya? Boleh, Pak, silakan. Pas komunikasi sama gurunya tadi katanya kekurangannya Ica yang diperhatiin nih untuk interaksinya dia rada kurang, maksudnya kurang tanggap gitu. Ya memang kalau saya perhatiin kekurangan Ica itu, tapi untuk pelajaran sih normal lah. Yang saya mau tanyakan nih, anak saya ini yang Ica ini dia agak gimana ya, takut gitu, diem. Mungkin karena dulunya saya kalau ngajarin apa-apa itu suka kasar gitu. Seperti yang Pak Andi katakan lah, pokoknya semua tadi yang dijabarin, dampak-dampak, terus akibatnya, terus perbuatan dari perbuatan itu orang tua itu semuanya kayaknya hampir kena ke saya gitu. Saya hampir melakukan seperti itu gitu. Ya ini yang saya mau tanyakan nih, anak saya untuk mengembalikan supaya dia maksudnya normal gitu, maksudnya biar dia nggak takut lagi gitu, nggak takut kalau dibentak apa gimana, itu saya mesti seperti apa ya, Andi? Oke, ini satu hal yang baik sekali. Terima kasih ya. Dengan Bapak Iya. Arya ya? Iya, Arif Pak. Arif. Oh, Pak Arif. Oke, Pak Arif. Iya. Iya, ini masalah yang bukan terjadi pada Bapak saja, tapi balik lagi ya, ini terjadi pada banyak orang gitu. Dan saya sangat menghargai sekali keterbukaan Bapak nih ya, karena biasanya orang kan suka malu-malu ya Pak, tapi kalau Bapak justru mengakui apa adanya. Dan itu bukanlah sebuah aib, tetapi ini adalah hal yang memang kita perlu untuk sadari dan kita perlu ubah. Nah, ada 3 hal Pak, mungkin tips yang bisa kita sebagai orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Bapak. Yang pertama adalah kita minta maaf sama anak, Pak. Itu dulu kuncinya. Jadi seperti kita kembali kepada firman Tuhan, pada saat kita tahu kita sudah berdosa, ya kita harus datang kepada Kristus gitu ya Pak ya. Kita perlu datang kepada Kristus dan kita minta pengampunannya. Nah, jadi kita minta maaf sama anak gitu ya. Nah, jadi Bapak perlu untuk merendahkan hati, samperin anak Bapak gitu ya. Minta maaf dan berikan yang namanya sentuhan atau hugging atau pelukan. Gitu. Nah, Bapak perlu untuk memperbanyak hal itu. Jadi pelukan, belayan, gitu ya, kepada anak Bapak, gitu ya. Kalau mungkin sudah dewasa ya jangan terlalu lama dipeluk juga Pak ya, jadi risih ya. Umur berapa Pak? Umur baru kelas 1 SD. Oh, umur 1 SD silakan Pak ya. Dipeluk, Ya. dibelai ya, dihugging, diberikan tepukan, gitu ya. Ya. Kamu anak kebanggaan papa gitu ya dan sebagainya, itu sangat baik gitu ya. Tapi sebelum melakukan itu rekonsiliasi dulu yang tadi yang pertama. Jadi minta maaf itu. Bapak mungkin bisa ambil momen di malam, jangan minta maafnya pun juga jangan cuma sekedarnya ya Pak ya. Papa minta maaf ya. Jangan, intonasi suara itu berpengaruh Pak ya. Atau mungkin Bapak sambil gengsi gitu ya, naik motor atau naik mobil terus ngelihat ke tempat lain, Papa minta maaf ya, gitu. Tapi anaknya di belakang. Nah, jangan juga ya. Jadi benar-benar punya momennya, punya hatinya, Bapak duduk, lihat matanya, tatap matanya gitu ya. Mau nangis bareng silakan Pak. Itu akan better gitu ya. Papa minta maaf sama mama juga boleh. Jadi suami istri bareng rekonsiliasi gitu ya. Papa suka ngomong kasar, akuin aja Pak semuanya Pak. Bapak suka ngomong kasar, Bapak suka bohongin kamu, Bapak ini, Bapak janji, Bapak mau berubah, gitu. Tapi ini nggak mudah buat Bapak, gitu ya. Nah, Bapak minta tolong kamu sama Mami, misalkan ya, sama istri gitu ya, untuk bisa ingetin Bapak, gitu. Jadi rekonsiliasinya berjalan di situ. Kemudian yang kedua tadi apa ya, berikan dia sentuhan, berikan dia hugging, berikan dia asertif supportnya gitu ya dari Bapak. Dan yang ketiga adalah di situ Bapak bangun kembali relasi Bapak sama dia.
Jadi kedekatannya Bapak, waktu berkualitasnya Bapak sama dia, nggak cuman sekedar mengharapkan apa yang Bapak mau untuk dia lakukan, tetapi bolehlah sesekali Bapak juga melakukan apa yang anak Bapak mau. Gitu. Jadi misalkan anak Bapak misalkan bilang, tapi bukan berarti mau melakukan apa yang anak Bapak mau itu dalam artian menuruti semuanya ya Pak. Contohnya, Pak, saya mau es krim Mixu, misalkan. Oh, kasih. Mau es krim McD, kasih. Bukan, Pak, bukan itu. Tapi misalkan anak Bapak lihat nih, oh kayaknya dia tuh pengen deh ditemenin untuk bisa berenang, gitu ya. Sesimpel itu. Nah, yuk Bapak punya waktu untuk berenang bareng dia. Dan lepaskan handphone Bapak. Jangan pada saat lagi berenang, anaknya berenang, Bapak WhatsAppan gitu ya. Ayo berenang, berenang. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kanan, ke kanan. Tuh kan tenggelam gitu. Jangan ya Pak ya. Jadi pada saat dia berenang ya Bapak ikutan berenang gitu ya. Kalau dia belum bisa berenang, Bapak juga belum bisa berenang, ayo belajar bareng. Itu anak-anak akan sangat senang Pak. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga nggak perlu sampai harus bisa dulu baru ajarin ke anak. Nggak perlu juga. Anak bisa melihat kok perjuangan orang tuanya untuk sampai bisa berenang. Itu akan sangat powerful. Seperti itu Pak ya. Lalu bagaimana saya mengubah perilakunya Pak? Perilaku saya sama untuk apa? Untuk mengajarkan anak saya itu seperti apa jadinya? Oke. Yang pertama kalau misalkan Bapak mau ubah, kira-kira saya boleh tahu nggak Pak, yang paling menjadi faktor yang Bapak ingat banget dari perilaku Bapak yang Bapak rasa ingin Bapak ubah itu yang mana? Jadi saya bisa langsung kasih tips. Misalnya yang tadi, yang sama deh, yang diomong sama gurunya tadi, itu ketika dia dipanggil, karena dia kan sering, ya dalam sehariannya tuh paling banyak dia megang handphone. Nah itu sama yang tadi disebutin sama Pak Andi kan, kalau akibat dari dampak handphone itu untuk anak itu, jadi kalau ketika dia dipanggil atau ini dia respon, skillnya ngerespon itu dia langsung nangkep gitu, langsung nangkep tapi dikerjakan tanpa didengar lagi gitu. Oke. Nah itu iya seperti itu gitu. Sama itu kejadian juga di sekolahan, kayaknya efeknya di sekolahan gurunya ngalamin seperti itu ketika manggil dia gitu. Nah ini saya merubahnya itu seperti apa gitu. Oke, yang pertama buat prosedur ya Pak. Jadi di rumah buat prosedur aturan baru. Jadi pada saat dia pulang, kasih waktu sekitar misalkan 2 jam atau 3 jam tidak ada handphone. Tapi yang tidak main handphone bukan cuma dia, Bapak juga ikut, istri juga ikut. Itu adalah keteladanan. Sulit kan Pak ya? Sulit gitu. Jadi pada ya, saat mudah-mudahan sih mamanya di sini ngedengar. Ada di sini mamanya. Iya, ayo Ibu ya, bareng ya dukung Pak Arif. Nah, jadi pada saat pulang nih, sepakatin. Oke ya, kita sepakat ya, no gadget. Dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam no gadget ya. Taruh semuanya di kotak. Nah, Bapak siapin kotaknya. Pakai kotak sepatu juga boleh. Pokoknya yang penting itu dibuat jadi menarik gitu. Jadi seperti sebuah permainan. Jadi jam 6, oke ada bunyinya nih, teng 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 tong, misalkan semuanya taruh gitu ya. Bapak taruh handphonenya, Ibu taruh handphonenya, anak Bapak juga taruh handphonenya. Nah, dengan kondisi dia seperti itu, tidak ada handphone, mungkin jam 6 sampai dengan jam 8, mungkin bisa dilakukan bertahap, Pak. Jam 6 ke jam 7 dulu, nanti berapa minggu kemudian jam 6 ke jam 8, beberapa minggu kemudian jam 6 ke jam 9. Nah, dengan tidak ada handphone itu, maka itu akan membuat anak Bapak akan kembali lebih pulih. Gitu ya. Jadi nggak terlalu asik dengan media sosialnya. Nah, tapi Bapak Ibu juga kasih contoh. Nah, kemudian di jam 6 sampai dengan jam 7 tadi atau di jam 9 tadi, itu perlu diganti dengan kegiatan aktivitas main bersama Bapak. Jadi bisa baca buku bareng, tapi baca bukunya bukan dia baca, Bapak baca, istri Bapak baca, bukan ya. Tapi bacanya itu bareng-bareng. Jadi contohnya, ada satu buku nih Bapak beli ya. Bapak bacain, anak Bapak di samping. Sambil Bapak tunjukin kalimatnya. Tapi nggak perlu juga harus baca cepet, nggak perlu Pak. Yang Bapak perlu tangkap adalah kedekatan Bapak sama anak Bapak saat itu. Jadi misalkan ada tulisan, Andi pergi ke pasar membeli jeruk. Nah, jangan langsung pindah ke kalimat lainnya. Udah itu aja dulu. Andi pergi ke pasar membeli jeruk. Nah, Bapak ngobrol sama anak Bapak nih. Wah, enak ya. Jadi si Andi, dia pergi ke pasar.
Kamu tahu nggak pasar itu apa? Kita mau nggak ke pasar bareng? Nanti hari Minggu ke pasar yuk gitu. Ngerti ya Pak ya? Jadi Bapak bisa Ya. memanfaatkan momen itu. Andi pergi ke Variasi. pasar membeli jeruk. Nah, jeruknya Ya. itu Bapak ngobrol lagi. Wah, enak nih jeruk. Mah nih. Oh ada. Kalau nggak ada, misalkan, yuk kita beli jeruk yuk. Yuk ikut kopi yuk. Beli yuk. Gitu. Jalan kaki, beli bareng. Beli jeruknya. Lihatin anak Bapak misalkan apa si penjual buahnya itu lagi nimbang sambil Bapak ajarin matematika ada tuh Pak. Wah, belinya 1 kilo. Kalau belinya setengah kilo berapa duit ya? Nah, gitu. Jadi kan ada belajarnya, Bang. Ada belajar barengnya, ada tektokan barengnya, ada komunikasi barengnya. Nah, itu Bapak lakukan tanpa Bapak sadari, nanti juga lama-lama anak Bapak akan lebih bisa cepet nangkep gitu. Pada saat Bapak ngomong sesuatu lebih cepet nangkep. Kenapa? Karena dia udah punya modalnya. Udah punya rasa sayangnya sama Bapak. Udah punya kasihnya gitu loh istilahnya, Pak. Nah, orang kalau udah sayang, orang udah cinta, Pak, itu pasti dengerin. Bapak coba deh, Pak, flashback waktu Bapak lagi PDKT sama Ibu ya. Ibu ngomong apa, sedikit aja ya, wah itu teringat tuh Pak ya, terngiang-ngiang tuh kan ya. Tapi kalau udah jadi istri, dia ngomong ratusan kalimat, tak lupain semua ya Pak. Nah, kadang-kadang suka kayak gitu ya, yang masih muda-muda nih, kita kalau lagi pacaran ya, WhatsApp-nya sedikit doang nih ya, selamat pagi, waduh, itu kayaknya udah seneng banget ya, udah menjadi semangat gitu. Nah, kalau anak kita udah sayang Pak, udah cinta, udah kasih sama Bapak ngomong apa, dia ngomong apa, pasti akan dengerin. Semoga menjawab ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, belajar bersama ya intinya ya. Yes. Meluangkan waktu. Ini menarik sih, di tengah-tengah kesibukan kan kita kadang-kadang apalagi orang tua gitu ya merasa oh baru pulang kerja nih capek. Kadang-kadang sebagai orang tua tuh kalau ke anak-anak juga kan tunggu dulu kenapa sih mama capek nih, papa capek nih gitu ya. Mereka nggak mau ngerti kalau anak juga punya cerita keseharian mereka, itu yang mau mereka bantu. Lagi anak-anak di bawah usia 7 tahun tuh kan mereka lagi asik-asiknya tuh ya kalau mau cerita itu kan kadang-kadang nggak mau berhenti gitu ya. Pasti dia cerita tuh dari pagi sampai sore. Nah, ya belajar untuk memahami anak lagi ya. Oke. Ada lagi untuk terakhir ya, kita masih punya, masih ada 15 menit nih. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak, Ibu? Ada lagi kah? Apa dari kakak-kakak sekolah minggu? Boleh, Raisa. Oh, Ibu Ruth nih, Ibu Ruth mau bertanya nih. Udah open mic nih, Ibu Ruth mau bertanya. Ya, mungkin kalau nggak ada saya boleh lah ya. Ya, kalau tadi kan lebih banyak konteksnya dari sisi orang tua begitu ya. Mungkin saya mau kasih pandangan dari sisi saya sebagai guru yang menghadapi anak-anak pasca pandemi gitu. Jadi berasa banget memang kebetulan saya tahun ini saya ngajar di kelas yang lebih rendah gitu. Jadi memang atmosfernya beda ya gitu. Jadi biasa ngajar anak gede gampang diatur, kalau dikasih arahan juga apa ya? Treatmentnya beda lah sama anak gede. Nah, ini kebetulan tahun ini berhadapan dengan anak-anak kelas 2, 3 dan 4 dan mereka adalah produk pandemi gitu. Jadi khususnya yang kelas 2 ya karena memang mereka memulai sekolah dasar itu online gitu. Jadi cukup banyak mungkin bukan cukup ya, hampir semuanya itu rata-rata itu anak-anak itu ditolong sekali sama orang tuanya selama mereka sekolah online. Jadi ketika mereka sudah mulai sekolah onsite di tahun ini, banyak yang saya bilangnya anak-anak ini kalau saya mau bilang mereka tidak punya aturan gitu. Jadi mereka nggak ngerti aturan sekolah onsite gitu karena selama online banyak prosedur yang hilang begitu, prosedur onsite-nya kan nggak bisa diterapkan secara online. Jadi waktu mereka datang ke sekolah secara onsite mereka tidak punya
prosedur online prosedur onsite di kelas gitu, sehingga sulit ya untuk mengatur mereka, apalagi mereka di grade 2 bukan di grade 1 gitu kan. Di grade 2 berarti kan ada yang missing nih 1 tahun waktu mereka online, dan sulit sekali untuk bisa mengarahkan mereka supaya mereka punya prosedur dan aturan. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata faktor itu yang saya amati di konteks sekolah saya adalah orang tua yang terlalu membackup anak-anak. Sehingga ketika kita kasih input, kita kasih masukan, kita kasih informasi, orang tua ini cenderung untuk defense. Jadi dilindungin banget anaknya. Bahkan ada yang saya bilang, anak saya jangan dimarahin ya, gitu. Padahal ini anak usia kelas 2, kalau saya melihat ya, anak kelas 2 yang mereka menangkap informasi itu masih kadang bingung gitu ya, mendefinisikan marah dengan tegas itu diartikan marah gitu, padahal enggak gitu ya. Nah ini yang akhirnya sampai ke orang tua, dan orang tua hanya mendengar dari sisi anak, sehingga akhirnya terjadilah perdebatan antara guru dengan orang tua, dan orang tua endingnya adalah tetap mempersalahkan guru dan membackup anak begitu kan. Dan itu saya melihat pola itu nggak cuma di kelas 2, di kelas 3 pun seperti itu. Mungkin udah mulai masuk ke upper, udah mulai agak longgar ya, mesti orang tua nggak terlalu apa ya, gandolin anak gitu. Cuman memang saya agak struggle ini ketika menghadapi orang tua di kelas 2 gitu. Orang tua yang memang usia kakak ipar saya ya, masih ya mungkin usianya 5 tahun di atas gitu ya. Jadi bukan orang tua yang memang orang tua yang ya orang tua gitu ya. Orang tua muda ini agak, buat saya secara pribadi saya agak kadang sebel gitu ya menghadapi orang tua muda gitu, karena mereka merasa bahwa mereka mendidik anak mereka dengan benar, padahal sebenarnya ada banyak missing link gitu ya, terlalu di backup, terlalu dijagain, sehingga akhirnya anaknya ya seperti itu gitu. Nah ini yang menjadi poin saya, gimana caranya saya bisa menghadapi fenomena ini dengan kewarasan mental saya ya, karena jujur jadinya emosi terus gitu ya. Dan di satu sisi saya harus tetap profesional melihat anaknya, bukan melihat orang tuanya begitu kan. Cuman kalau diinterupsi terus kan sebel ya, maksudnya orang tua nggak ngerti gitu apa yang terjadi di sekolah gitu kan, dan ujung-ujungnya selalu mempersalahkan begitu. Jadi baiknya bagaimana sih untuk bisa menghadapi realita yang demikian gitu. Jadi bagaimana saya bisa bersikap dengan baik gitu ya menghadapi realita anak-anak yang seperti ini. Bukan anak-anak ya sebenarnya ya, tapi lebih kepada orang tuanya. Betul. Orang tuanya ya. Betul, bukan anaknya, karena sebenarnya anak-anak itu mereka nggak ngerti gitu kan. Cuman karena mereka cerita sama orang tuanya langsung tensinya tinggi, ya kan, nggak mau ditegur, jadi akhirnya berdebat gitu kan. Padahal kamu nggak ngerti apa yang terjadi di sekolah gitu kan. Anaknya jadinya ketakutan yang ditimbulkan karena respon orang tua terhadap guru gitu. Yes. Oke, aduh ini menarik banget nih ya, diburut ya. Saya jadi pas dengar tuh juga jadi langsung melihat fenomena-fenomena ini juga gitu ya di tempat saya melayani. Ini ngomong-ngomong mau jawaban candaan atau jawaban serius nih? Campur boleh lah ya. Dicampur boleh lah ya. Jawaban candaan dulu aja ya. Jawaban candaannya adalah undang aja saya untuk bawa webinar. Nanti saya ngomong sama orang tuanya ya. Oke, enggak, itu bercanda ya. Nah, sikap kita bagaimana sih gitu ya? Nah, rekan-rekan guru sekolah minggu atau mungkin mama-mama muda di sini gitu ya, kita perlu memahami bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mau untuk dibilang salah. Itu prinsip natur keberdosaan manusia. Tidak ada orang yang mau dikatakan salah. Pada saat kita ngomong atau ngobrol sama orang, prinsip dasarnya adalah kita perlu tahu bahwa orang itu ingin dihargai. Walaupun dia salah, dia pengen dianggap benar. Itulah makanya saya selalu berangkat dari kita perlu untuk punya empati. Walaupun empati itu bukan berarti harus menyetujui atau membenarkan apa yang dipikirkan. Kalau saya jadi guru, saya biasanya akan melakukan seperti ini. Anggaplah orang tua tersebut dia ngomong gitu ya, dan kita tahu bahwa sebenarnya yang salah itu adalah cara pikirnya dia gitu ya, sehingga akhirnya membuat si anaknya itu menjadi seperti saat ini. Saya akan cenderung untuk berempati dulu. Jadi saya akan bilang gini, oke, Bu, baik, kita dengerin kan? Oke, Bu, baik. Saya rasa kalau saya di posisi Ibu, gitu ya, saya bisa
melakukan atau saya mungkin juga melakukan hal yang sama seperti ibu lakukan. Dan saya bisa memahami kenapa ibu bisa melakukan hal itu. Nah, kata-kata ini powerful loh, Bu Ruth. Gitu ya, nggak cuma di sekolah, tapi di gereja pun bisa silakan dilakukan. Pada saat orang merasa dia itu tidak sedang diserang, pada saat dia merasa bahwa kita itu sebagai lawan bicaranya itu bisa memahami dan berada dalam posisi dia cenderung untuk bisa lebih membuka telinganya. Percaya atau tidak? Percayalah, itu bisa. Nah, setelah kita omong seperti itu, kita berusaha mendengarkan keluh kesah mereka, dan kita berusaha berada dalam posisi mereka, baru pelan-pelan Bu Ruth bisa masukin value-value-nya. Gitu. Bu, tapi Bu, kalau menurut saya, mungkin Ibu bisa tambahkan seperti ini. Mungkin Ibu bisa tambahkan ini. Atau mungkin Ibu bisa membahas kepada anak Ibu untuk anak Ibu itu bisa melihat apa yang menjadi kesalahannya dia, gitu. Untuk kemudian tidak selalu melayani apa yang menjadi kebutuhan anak Ibu. Nah, itu satu, Bu Ruth ya, yang mungkin Ibu Ruth bisa lakukan gitu ya, supaya Ibu Ruth juga tidak berdebat. Karena biasanya kalau kita berdebat, itu kesehatan mentalnya dia sama kita keganggu dua-duanya. Gitu. Ibu Ruth juga akan merasa kesel karena merasa tidak didengar, sementara dia juga merasa kesel karena merasa Ibu Ruth masih muda, masih setemenan, masih sepantaran, tapi so jago. Nggak nyambung terus gitu. Nah, jadi biarkan dia menjadi agen diskusi. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, terkait dengan yang namanya orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang ini kan artinya adalah orang tua generasi Z kan sebenarnya. Orang tua generasi Z ini kan kalau kita telusurin adalah mereka-mereka yang juga produk-produk dari kesalahan didik orang tua dari zaman sebelumnya. Jadi karena mereka punya luka hati, mereka selalu dididik dengan kekerasan, dengan otoritas, dengan otoriter yang keliru, maka nggak heran mereka pada saat punya anak, mereka jadinya switch. Mereka merasa kalau didik anak terlalu keras, itu akan berbahaya untuk jiwa, mental, trauma, abusive, dan sebagainya. Kemudian mereka jadinya sangat permisif, kan? Tapi kita tahu bahwa itu salah sebenarnya. Nah, itulah makanya kenapa saya tadi pas di awal, pas pertanyaannya Ibu Jili juga, kita jangan terlalu poros ke kanan, jangan terlalu poros ke kiri. Bukan berarti pola mendidik zaman dulu itu salah. Bukan juga pola mendidik zaman dulu itu keliru, enggak gitu. Di dalam setiap grand desainnya Allah gitu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai zaman yang akan datang, itu Tuhan berkarya gitu. Jadi artinya adalah bukan zaman ini lebih benar daripada zaman lalu atau zaman lalu lebih benar daripada zaman sekarang, enggak. Tetapi beda konteksnya. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada smartphone. Tapi zaman sekarang sudah ada handphone, sudah ada smartphone. Orang tua lebih cenderung cepat banget dapat informasi. Pada saat dia bingung, dia cari di Google. Tapi salahnya adalah dia nggak mensortir atau memfilter mana yang memang diterapkan untuk anaknya di dalam konteks usia anaknya. Karena kadang-kadang kalau kita cari cara berkomunikasi dengan anak, keluar dong di browser kan, tapi nggak sadar bahwa kita sedang membaca satu riset atau satu resource yang mungkin untuk anak remaja. Tapi anak kita masih bayi. Maka kita menerapkan bagaimana cara berkomunikasi dengan remaja, kita terapin ke anak kita yang masih bayi. Nggak nyambung. Gitu. Saya pernah punya cerita nih ya, ini menarik nih. Anak masih TK nih, Bu Ruth ya. Tetapi orang tuanya ajak ngomongnya gini, "Nak, kamu sekolah dong, jangan nangis terus. Nanti kalau kamu nggak sekolah, kamu nanti dimarahin guru loh. Kalau kamu dimarahin guru, kamu bisa nggak naik kelas. Kalau kamu nggak naik kelas, nanti papa bisa marah karena papa mesti bayar kamu uang sekolah lagi untuk tahun depan." Padahal anaknya masih TK. Kebayang nggak? Anaknya masih TK, tapi mamanya tariknya terlalu jauh. Kamu jangan nangis, karena kalau nangis nanti dimarahin guru. Kalau kamu dimarahin guru nggak naik kelas, kalau nggak naik kelas nanti papa marah karena papa mesti bayar uang sekolah kamu setahun lagi. Gitu. Itu mah gaya bicara untuk siapa? Untuk anak SD, untuk anak remaja. Tapi dia bawa itu ke anak dia yang masih TK. Gitu. Padahal
kalau tadi sesuai dengan yang tadi kita bahas ya, mungkin guru sempat perhatikan di usia 0 sampai 5 tahun cukup kasih contoh. Cukup kasih tahu aja gitu. Jadi pas anak kita nangis, kita hanya cukup bilang, "Nak, jangan nangis ya. Mama temenin kamu ke dalam bareng untuk ketemu gurunya. Yuk, ikut mama." Datang, masuk ke dalam kelas, duduk. Minta izin sama gurunya, "Bu, saya temenin anak saya sebentar ya." Gitu. Kasih contoh anaknya bahwa mamanya pun nggak takut di kelas. Kasih contoh bahwa mamanya pun itu dekat dengan gurunya. Nah, dengan demikian anak akan semakin dekat sama kita sebagai guru karena dia lihat mamanya dekat sama kita sebagai guru. Nah, kadang-kadang orang tua suka ngomong doang, "Nah, kamu harus hormatin guru kamu ya. Kamu dengerin guru kamu ngomong apa ya." Tapi pada saat di rumah atau lagi di kendaraan, bisa aja tuh mama papanya ngomong gini, "Ah, itu mah gurunya nggak tahulah lulusan mana. Orang juga ngajarnya nggak jelas, ngomongnya juga nggak jelas, bikin pusing," gitu. Paham nggak? Kadang-kadang anak dengerin mamanya sama papanya ngomongin gurunya. Gurunya diolok-olok, gurunya direndah-rendahin. Tapi kemudian ngomong ke anaknya, "Nah, kamu harus menghargai guru kamu ya." Ya nggak nyambung. Gitu kan. Anaknya akan nangkepnya, ya mama aja begitu sama guru, ya gue juga ledekin guru lah. Gitu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan pola ini bisa berubah. Tapi ya memang perlu waktu ya. Dan perlu webinar-webinar seperti hari ini gitu ya. Bagus sekali makanya ini GKI Pondok Makmur nih maju terus nih. Ya, sering-sering lah undang saya. Sering-sering lah undang saya. Aduh. Thank you. Jadi ini emang banyak ya, kita bisa temuin orang tua yang seperti ini banyak nih. Nah, kadang orang tua juga menyalahartikan perilaku dia yang dia bilang sayang itu ya. Jadinya ya, anak-anak tuh jadi ada orang tua gua ini gitu ya, ibaratnya bisa sampai remaja loh dia berbuat seperti itu gitu. Maksudnya dia nanti ujung-ujungnya akan tumbuh menjadi anak yang memang tidak kenal takut, tapi tidak kenal takutnya bukan karena merasa dia berani, tapi dia berani karena hal yang salah gitu. Dia berani karena dia merasa orang tuanya akan membela dia terus sampai kapanpun. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi racun juga ya, Pak ya? Yes. Racun yang bisa mematikan juga nih buat diri anak-anak gitu. Jadi kita harus bisa belajar lebih lagi ya, supaya lebih bisa mendalami gitu. Bagaimana sih cara kita mengasihi anak kita yang benar gitu ya. Nah, udah habis nih waktunya. Nggak terasa ya kalau seminar sama Pak Andi ini kayak berasa cepet banget dari dulu. Ini udah seminar 3 ya sama Pak Andi ya, betul ya Pak? Iya, betul. Yang 3 nih. Kita komisi anak sama Pak Andi dan saya berasanya selalu cepet gitu loh. Mungkin karena bahasannya kita juga memang kita butuhkan ya, jadi lebih cepat gitu waktunya berasanya. Ya, untuk penutup dari saya nih, saya sempat menemukan ada satu kalimat dari Peter Drucker ya. Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Nah, mungkin ini berlaku untuk kita semua, karena komunikasi yang baik itu kan 2 arah ya. Dan ternyata komunikasi itu bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan, tapi apa juga yang kita lihat, apa juga yang kita rasakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa merasakan orang lawan bicara kita, apa yang dia rasa, berarti komunikasi kita sudah baik. Betul begitu ya? Terima kasih untuk seminar hari ini, Pak Andi, dan juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk bertanya, untuk belajar bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Kintan. Kak Kintan, silakan Kak Kintan, boleh diambil alih. Oke, terima kasih Kak Rena. Ya, hari ini seru banget ya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Terima kasih banyak juga untuk Pak Andi atas materi dan sharingnya hari ini, seru banget karena tadi yang dibilang Kak Rena ini benar-benar dibutuhkan untuk orang tua saat ini ya, orang tua Gen Z lah ya. Dan juga
Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya hari ini, sangat seru, banyak yang bertanya, jadi hari ini kita komunikasinya ya dua arah gitu ya. Ya, oke. Semoga untuk kedepannya kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik lagi kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian gitu, dan juga kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita, bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajarin hari ini yang diberikan dari Pak Andi hari ini. Dan juga sekarang kita mau foto, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya untuk kenang-kenangan nih, kita sudah menghadiri seminar keluarga hari ini. Boleh Bapak Ibu untuk membuka kameranya, dirapihin rambutnya, kita mau foto. Yuk, dibuka kameranya, Bapak Ibu. Kak Ruth, boleh dibantu ya untuk screenshot. Maaf ya, aku nggak bisa buka kamera, izin. Oke. Nara kayak gitu ya, sambil tidurin nih. Dari Nara ya, oke. Tidak apa-apa, Tante Leni. Terima kasih, Kak. Ya. Foto ya. Udah nih, segini aja nih. Iya, Yang boleh. open cam ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak? Sudah, terima kasih Kak Ute. Terima kasih juga Kak Rena sudah memandu acara hari ini. Sama-sama. Hari ini. Semuanya, selamat siang. Dan sampai jumpa di acara. Sampai jumpa. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Tuhan memberkati ya. Thank you, Pak Andi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Paham itu berikutnya. Seminar-seminar berikutnya. Kita mau doa tutup dulu atau? Boleh, Ya. boleh. Aci. Sekarang Kak, masih ada yang lain? Oh ya, boleh. Kita tunggu dulu. Tunggu yang lainnya. Bisa meninggalkan ruangan ini dulu. Di gereja sinyalnya putus-putus ya? Lancar kok. Oh iya. Atau sinyalku yang ngadet-ngadet ya? Kalau Kintan di GKI Pondok Makmurnya nih, gerejanya. Karena yang di GKI Pondok Makmur. Kan di aku di rumah. Oh. Cuman namanya masih GKI Pondok Makmur. Oh iya. Dia pakai akun ini, akun gereja. Akun gereja. Oh, bagus juga itu. Inspiratif itu. Belum ganti nama. Oke deh. Kita Mas Arif belum live nih, Mas Arif. Dadah, Mas Arif. Terima kasih ya, Pandi ya. Sama-sama, Pak. Oke. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Bapak atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami sudah belajar mengenai komunikasi orang tua dan anak. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap kami dan juga para orang tua yang sudah bergabung bersama kami tadi. Semoga mereka bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi mengenai komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain, orang tua dan anak mereka masing-masing, Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis di dalam Engkau ya Bapa. Dan Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Pak Andi yang sudah menyampaikan materi dan sharing hari ini, Tuhan, di setiap pekerjaannya, di setiap pelayanannya, dan juga keluarganya, Engkau yang senantiasa berkati di kehidupan Pak Andi sehari-hari ya Bapa.
Bapak. Dan juga Bapak berkati Karena yang sudah memimpin jalannya webinar hari ini sebagai moderator. Tuhan, kiranya juga Engkau yang berkati Karena di setiap pekerjaannya dan juga pelayanannya di gerejamu GKI Pondok Makmur, dan juga Kak Ulfa menjadi multimedia hari ini. Tuhan, juga Engkau yang berkati setiap pekerjaan dan juga pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya ampunilah segala dosa dan kesalahan yang terselip di dalam acara hari ini Tuhan. Semoga acara hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kakak-kakak semua. Thank you kakak-kakak Dadah. semua, Pak Andi. Terima kasih Pak